Selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Insinyur Iwan Jundra MSD. Saya kebetulan dosen teknik elektro di Politeknik Negeri Bali. Kali ini saya akan berbicara tentang gardu induk sisi 20 kV. Jadi gardu induk ini merupakan rangkaian beberapa peralatan yang difungsikan untuk tujuan mensuplai energi listrik kepada beban. Jadi pusat-pusat beban disuplai dari gardu induk sisi 20 kV ini. Banyaknya peralatan ini akan bisa berfungsi dengan baik sepanjang umur gardu induk tersebut apabila dilakukan pemeliharaan yang memadai dan dioperasikan dengan cara yang tepat. Ada kubikel kopel ini dia berfungsi untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kemudian kubikel untuk pengukuran, ya. Kemudian kubikel untuk pemakai sendiri. Kubikel incoming trafo ini dia akan menerima kabel masuk dari gardu tenaga, dari trafo daya. Dari trafo daya, sekunder dari trafo daya itu kabelnya akan masuk kepada incoming. Sedangkan outgoing ini merupakan kabel keluar, misalnya ke penyulang atau mungkin juga kepada pelanggan tegangan menengah. Kemudian kubikel kopel ini menghubungkan kubikel satu dengan yang lainnya apabila dibutuhkan. Ada kalanya kubikel lama busbarnya di bawah, sedangkan kubikel baru busbarnya di atas dibutuhkan kubikel kopel ini. Ya, kemudian kubikel pengukuran. Ya, jadi di sini pengukuran terdiri dari trafo, isinya di dalamnya itu ada trafo tegangan, trafo arus, ya. Kemudian mungkin juga ada KWH meternya. Kemudian kubikel pemakaian sendiri ini dia khusus melayani trafo untuk penurun tegangan dari 20 kV ke sistem 220 380 volt. Jadi ini khusus kubikel ini melayani trafo pemakaian. Batasan gardu induk sisi 20 kV itu adalah dari incoming, ya, setelah dari trafo tenaga, ya, trafo tenaga 150 ke 20 kV, ya. Setelah itu ada kabel masuk dari trafo tenaga ke kubikel incoming. Nah, inilah menjadi batasan gardu induk 20 kV dimulai dari sisi incoming sampai kepada outgoing. Tentu di antara incoming dan outgoing ini mungkin ada metering, ada juga kopel, ada juga proteksi dan lain sebagainya. Tentu bagaimana desain incoming, outgoing disesuaikan dengan kompleksitas dari beban yang dilayani oleh gardu induk sisi. Model gardu induk sisi 20 kV kalau kita lihat dari tipe dapat dibedakan menjadi gardu induk open type, jadi gardunya terbuka. Nah, ini yang lama ini, sekarang sudah jarang. Ya. Kemudian gardu induk closed type, jadi dia sisi tertutup, ya. Jadi mode desainnya itu tertutup sehingga dia didesain dalam bentuk rak-rak gitu. Ya. Yang closed type itu pun ada beberapa macam. Dulu itu ada semi insulated, sekarang sudah mulai full insulated. Kalau semi insulated busbarnya masih terbuka dia. Kalau full insulated busbar menghubungkan antara kubikel satu dengan yang lainnya itu sudah terisolasi, jadi tidak kelihatan ada busbarnya. Bila dilihat dari konstruksi busbarnya, maka kubikel itu ada busbar atas dan ada juga busbar bawah, itu sesuai desainnya. Semua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya. Bagian-bagian dari kubikel, ya, kubikel 20 kV itu merupakan seperangkat peralatan listrik yang terpasang dalam ruang tertutup yang berfungsi pembagi, pengontrol, proteksi, penyaluran listrik dan juga serta juga pengukuran. Kompartemen kubikel itu ada kompartemen PMT,
kompartemen bus bar, ada kompartemen sambungan kabel indoor ya, indoor termination ya, jadi terminasi di dalam ruangan. Bedanya terminasi dalam ruangan itu dia tidak ada siripnya. Kalau di luar ruangan atau outdoor itu terminasi ada sirip-sirip atau piringan-piringan. Nah, selanjutnya adalah kompartemen auxiliary, yaitu auxiliary untuk tegangan rendah. Ya. Jadi biasanya ini untuk kompartemen kontrol, jadi di tegangan rendah. Ya. Jadi dia ada bagian atau ruangan sendiri. Jadi kompartemen ini adalah ruangan-ruangan yang disediakan untuk menempatkan bagian-bagian dari kubikel sisi 20 kafe. Jadi masing-masing kompartemen ini dia akan terpisah dengan pembatas plat logam. Nah, semua pembatas-pembatas itu berada di dalam sebuah kubikel. Kalau kita lihat jenis-jenis kubikel itu macam-macam sesuai dengan fungsinya. Ada kubikel PMS atau pemisah. Dia ini hanya bisa berfungsi atau dioperasikan dalam keadaan tidak berbeban. Jadi pemutusnya ini bisa dioperasikan dalam kondisi tidak berbeban karena di dalamnya terdapat kontak-kontak yang dilindungi atau dilengkapi dengan gas SF6 tekanan rendah. Nah, beda dengan kubikel LBS ini, load break switch ini. Jadi LBS ini dia bisa dihubungkan ataupun diputuskan dalam kondisi berbeban. Dia sama-sama pemutus dan di dalamnya terdapat untuk yang baru-baru sekarang untuk LBS sudah menggunakan gas SF6 dengan tekanan yang sedikit lebih tinggi. Kemudian kubikel CB out metering. Jadi ini hampir sama dengan kubikel LBS, tetapi dia ada meteringnya. Ya, jadi dia kubikel ini dia ada LBS-nya atau circuit breaker-nya, tapi dilengkapi juga dengan metering untuk mengukur daya. Kemudian kubikel transformer protection. Jadi kubikel untuk memproteksi yang isinya adalah trafo untuk proteksi misalnya CT, PT gitu. Kemudian ada juga kubikel yang sendiri, CT-nya CT satu kubikel, PT-nya satu kubikel. Kemudian kubikel selanjutnya adalah kubikel outgoing. Jadi dia hanya fungsinya fungsi outgoing saja. Ya, fungsi kalau tipe kubikel seperti ini biasanya isinya itu fuse. Ya. Proteksinya itu fuse. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan pada sisi outgoing maka fuse-nya akan putus. Ya. Kemudian kubikel akan memutus semua fasa. Kalau kita lihat di dalam kubikel terdiri dari beberapa kompartemen seperti yang sudah sampaikan di atas. Ini adalah kompartemen rel ya, atau bus bar. Jadi ini ruangannya khusus memang ruangan untuk bus bar. Dia terpisah oleh sebuah plat yang warna kuning ya, yang memisahkan bus bar dengan kompartemen bus bar dengan kompartemen untuk PMT. Plat kuning. Kemudian ada kompartemen lemari kontrol yang warna hijau ini khusus dia ini yang disebut tegangannya tegangan rendah di sini. Ya, jadi ini kompartemen kontrol relay, kemudian timer kalau ada dan lain sebagainya, kontaktor itu semua ditempatkan di kompartemen lemari kontrol ini. Misalnya juga MCB dan lain sebagainya ditempatkan di situ. Kompartemen penghubung. Nah, ini rel penghubung ini adalah rel yang menghubungkan antara bus bar dan ke PMT. Selanjutnya adalah
kompartemen pemisah rel. Nah, ini fungsinya untuk memisahkan antara rel dengan PMT, sehingga ketika PMT-nya itu dikeluarkan dari kubikel, maka kompartemen pemisah rel ini dia akan otomatis tertutup, sehingga bagian yang bertegangan tidak dapat dijangkau langsung dengan tangan karena sudah langsung tertutup. Kemudian pemutus tenaga, inilah pemutus tenaga circuit breaker ya di dalam kubikel. Ya, ini yang berfungsi memutuskan suplai daya dari bus bar kepada kabel yang ada di bawah, yang kabel yang hitam. Itu ada 4 ya. Oke. Selanjutnya kompartemen pemisah kabel. Ya, jadi kompartemen pemisah kabel ini ini fungsinya untuk memisahkan antara kabel outgoing kubikel dengan PMT. Sehingga ketika membuka PMT tidak perlu membuka kabel, cukup tinggal ditarik keluar PMT-nya, maka PMT akan terpisah dari kabel. Nah, di situ ada trafo arus ya. Trafo arus ini biasanya digunakan untuk pengukuran maupun untuk proteksi. Kompartemen kabel, jadi di situ ada ruang kabel. Bagaimana kabel dihubungkan, kabel outgoing itu, atau mungkin bisa juga kabel incoming ya dipasang di situ. Kemudian trafo tegangan atau PT. Proteksi. Nah, proteksi di dalam gardu induk 20 kV itu cara kerjanya, kalau dilihat dari cara kerjanya, dia itu fungsinya mendeteksi adanya kondisi abnormal atau kondisi gangguan ya. Itu baik overcurrent ataupun nanti terjadinya gangguan pasang ke tanah. Selanjutnya apabila proteksi sudah mendeteksi, akhirnya dia melepaskan bagian yang terganggu. Proteksi itu berfungsi untuk merasakan dan melokalisir gangguan. Ya, setelah dia merasakan gangguan itu mendeteksi gangguan, maka dia bertugas untuk melokalisir gangguan dengan cara memerintahkan PMT untuk membuka. Mengurangi kerusakan. Jadi ketika terjadi di satu penyulang terjadi gangguan, ya, maka gangguan, misalnya gangguan hubung singkat gitu misalnya. Kalau itu tidak ada proteksi, maka trafo daya akan mengalami beban lebih gitu. Nah, sehingga proteksi inilah untuk bertugas untuk mengurangi kerusakan, jangan sampai trafo daya itu rusak karena terjadi gangguan. Mengurangi pengaruh gangguan, artinya ketika penyulang satu gangguan, jangan sampai penyulang 2 juga ikut terganggu. Mencegah meluasnya gangguan. Ya. Apalagi nanti proteksi kalau gagal bekerjanya, terjadi gangguan di penyulang 1, akhirnya tidak bekerja, maka PMT incoming akan bekerja. Akhirnya apa? Beberapa penyulang akan terganggu. Nah, ini yang dicegah, jangan sampai penyulang 1 yang gangguan, PMT incoming yang bekerja. Cukup PMT outgoing yang melayani penyulang 1. Fungsi selanjutnya untuk proteksi adalah memperkecil bahaya bagi manusia. Ya. Kalau terjadi penghantar putus gitu misalnya, ketika menyentuh bumi akan terjadi hubungan gangguan satu fasa ke tanah. Sehingga untuk mengantisipasi hal ini, maka kubikel akan memutus suplai daya ke penghantar yang putus tersebut. Jika
kubikal tidak bekerja, maka pengantar tersebut bertegangan. Jika ada manusia yang lewat, itu bisa kesetrum dan berakibat sangat fatal. Komponen-komponen alat proteksi itu terdiri dari komponen utama dan komponen bantu. Komponen utamanya adalah relay proteksi, sumber daya untuk relay proteksi. Kemudian komponen bantunya ada CT. CT ini adalah current transformer untuk mendeteksi arus normal maupun gangguan. Kemudian relay bantu untuk fungsinya memperkuat dan memperbanyak anak kontak dari relay proteksi. Kemudian tripping coil. Tripping coil ini berfungsi untuk menggerakkan komponen tripping dari PMT. Sehingga ketika relay proteksi mendeteksi terjadinya gangguan, maka tripping coil ini akan memerintahkan PMT. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh proteksi, ya. Yang pertama, dia itu harus selektif, ya. Jika terjadi gangguan di penyulang 4, jangan sampai nanti yang justru bekerja justru outgoing kubikal penyulang 1. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kalau tidak selektif. Jadi proteksi itu harus dia selektif, jangan sampai salah eksekusi. Kemudian sensitif. Sensitif ini dia harus mampu membedakan mana tegangan atau arus normal, mana yang gangguan. Ya. Jadi begitu terjadi abnormal, dia secara spontan sudah mendeteksi. Dia bisa sensitif. Tentu sensitivitasnya ini sesuai dengan settingnya. Misalnya overcurrent di setting pada arus 100 ampere. Kalau terjadi arus di atas 100 ampere, maka dia sudah mendeteksinya menjadi arus lebih. Kemudian cepat. Jadi sebuah proteksi itu harus bekerja cepat sesuai dengan setting waktu yang ditentukan. Kalau dia ditentukan begitu terjadi gangguan pasang ke tanah, maka dia harus bekerja misalnya dalam waktu 5 detik, maka hitungan 5 detik dia harus sudah bekerja. Kemudian syarat proteksi selanjutnya dia harus handal, ya. Handal dalam artian dalam kondisi normal dia tidak bekerja, tidak mendeteksi sesuatu. Tapi dalam kondisi abnormal, dia siap melakukan eksekusi terhadap dampak-dampak yang mungkin timbul dari gangguan tersebut. Syarat yang paling penting justru sebenarnya, proteksi itu harus ekonomis. Ya. Ekonomis dalam artian untuk biaya pengadaannya tidak mahal, pemeliharaannya murah, kemudian dia bisa menjamin kontinuitas pelayanan sehingga penjualan energi listrik menjadi meningkat. Berikut saya sampaikan model simulasi cara kerja relay. Misalnya, yang pertama ketika CT memberi informasi terjadi arus lebih, ya, maka tripping coil akan bekerja. Tripping coilnya relay ini ada baik relay OCR maupun ground fault relay, ya. OCR itu overcurrent relay, ya, bekerja. Terjadi magnet di sini, menghasilkan magnet sehingga membuat anak kontak dari relay tertutup. Nah, setelah anak kontak relay bekerja, ya, maka sumber DC ini akan menyuplai tegangan sehingga mengalirlah arus dari sumber DC kepada tripping coil. Setelah tripping coil mendapat suplai tegangan dari sumber DC, ya, maka tripping coil akan menarik PMT untuk
membuka. Maka PMT ini akan terbuka sehingga arus menuju CT juga akhirnya menjadi 0. Ini dalam kondisi gangguan. Nah, setelah terbuka ini ada macam-macam, bisa dia mengunci atau mungkin dilengkapi dengan recloser. Dalam waktu sekian detik dia akan menutup lagi. Ya, kemudian mungkin kalau dilengkapi dengan recloser bisa 3 kali mengulang. Setelah 3 kali berupaya masuk lagi, maka dia akan menjadi terbuka secara permanen. Dengan demikian artinya terjadi gangguan permanen di sisi penyulang. Nah, jadi keenam komponen ini harus memiliki vitalitas yang bagus. Ya. Salah satu saja terganggu, misalnya CT-nya sudah jenuh gitu, tidak bisa mendeteksi arus, maka sistem proteksi ini akan gagal. Atau mungkin koil daripada relay terbakar atau lemah sehingga tidak mampu membuat anak kontak dari relay tertutup. Atau mungkin anak kontak relay lost kontak karena korosi, terbakar, dan lain sebagainya. Maka sistem proteksi juga tidak akan bekerja. Demikian juga sumber DC. Ya, apalagi kalau sumber DC ini tidak ada, maka tidak ada arus yang akan membuat tripping coil itu bekerja. Maka sumber DC ini penting sekali keberadaannya. Sehingga aki ini dalam kondisi normal dicas terus dengan charger controller. Sehingga ketika terjadi gangguan, dia bisa mensuplai daya kepada tripping coil. Kalau tripping coilnya rusak atau terbakar, sama juga. PNT juga tidak akan bisa bekerja. Jadi semua ini harus dapat bekerja secara normal. Di gardu induk terjadi juga pencatatan transaksi energi, baik yang dilakukan dengan kWh meter analog maupun kWh meter digital. Dia akan mendeteksi terjadinya penjualan di masing-masing line, di masing-masing pasar. Untuk transaksi energi ini pengukurannya menggunakan pengukuran tidak langsung di gardu induk, di mana ada CT, kemudian ada PT untuk pengukuran tegangannya. Ya, transaksi energi ini di samping ada kWh meter, juga ada voltmeter, juga ada ampere meter. Sedangkan untuk yang digital, satu alat sudah bisa untuk mendeteksi semua, baik itu tegangan masing-masing pasar, arus masing-masing pasar, maupun energi masing-masing pasar. Sehingga untuk 5 tahun terakhir ini lebih banyak menggunakan sistem pengukuran dengan digital. Nah, selanjutnya fasilitas yang ada di dalam gardu induk sisi 20 kV adalah gardu pemakaian sendiri. Ya. Fungsinya adalah untuk pengisi baterai, untuk mensuplai daya motor kipas pendingin. Pendingin ini ada di ruangannya, ada di trafo daya, ya. Kemudian motor sirkulasi minyak. Nah, ini untuk trafo daya biasanya minyaknya disirkulasi. Kemudian motor ULCTC, kemudian motor mekanik PMS, penerangan gedung, penerangan panel kontrol, kemudian pemanas atau heater di masing-masing kubikel supaya kubikelnya tidak lembab. Dan masih banyak lagi, termasuk diantaranya charger controller, ya. Kalau dulu-dulu sih pemakaian sendiri ini biasanya tidak diukur, tapi saat ini untuk pemakaian sendiri ini diukur.
Ini untuk mengetahui seberapa efisien operasional dari sebuah sisi 20 kV. Nah, rangkaian gardu pemakaian sendiri ini kalau kita lihat di sini minimal seperti ini ya. Jadi ada trafo daya penurun dari 150 ke 20 kV ya. Kemudian ada LBS-nya. Ada juga trafo dayanya di samping primer sekunder dia ada juga sisi tersier. Sisi tersiernya inilah yang digunakan untuk menyuplai trafo pemakaian sendiri. Nah, selanjutnya ini dia disuplai dari dua trafo daya. Jadi ini fungsinya untuk meningkatkan kehandalan kinerja dari trafo pemakaian sendiri. Jadi dia bisa disuplai dari dua sisi trafo tersier. Ya. Jadi dua trafo utama ini mempunyai satu kumparan tersier yang berfungsi untuk menyuplai kebutuhan trafo penggunaan sendiri. Nah, dalam kondisi normal, maka L2 dipadamkan, L3 juga dipadamkan, ya. Dalam kondisi off, maka trafo, misalnya ini trafo 7, ya, akan menyuplai kebutuhan pemakaian sendiri di gardu induk trafo 7. Normal 1 misalnya, maka L1, L2 ya, dan kubikel incoming dari trafo 7 akan di-off-kan. Sedangkan L3 di-on-kan sehingga suplai daya untuk trafo penggunaan sendiri akan disuplai dari trafo. Kondisi abnormal 2, maka incoming dari trafo pemakaian sendiri di trafo 7 di-off-kan, L3 juga di-off-kan dalam kondisi out, ya. Maka trafo 6 akan menyuplai kebutuhan trafo. Nah, kalau desain kubikel sekian hari semakin canggih ya. Kalau dulu mungkin di sekitar tahun 80-an, kubikel 20 kV itu tingginya bisa mencapai hampir 3 meter. 3-4 meter. Tapi sekarang semakin pendek dan semakin kecil. Ya, semakin kompak. Ya, jadi desain itu berkembang demikian cepat sesuai dengan pertumbuhan teknologi, terutama yang menjadi batasan adalah teknologi isolasi. Yang dulu isolasinya hanya udara, akhirnya berkembang menjadi minyak, akhirnya berkembang menjadi vakum, berkembang lagi menjadi menggunakan gas SF6. Inilah perkembangan isolasi terakhir yang paling. Nah, tentu gardu induk itu kita harus melakukan tes-tes rutin untuk menjamin kinerja gardu induk. Yang pertama adalah impuls tes dielektrik untuk mengetahui kualitas isolasinya, tes dielektrik frekuensi daya ya. Yang pertama itu menggunakan sumber DC, kalau ini sudah yang kedua ini menggunakan sumber AC. Tes suhu naik ya, berapa kenaikan temperatur ini. Kemudian dalam kondisi gangguan berapa lama dia bisa menahan gangguan tersebut. Kemudian tes operasi mekanisnya, on off-nya pas sudah beroperasi dengan baik. Verifikasi tingkat proteksinya, sejauh mana proteksi itu bisa bekerja dengan baik. Verifikasi kompatibilitas elektromagnetiknya. Jadi ini beberapa tes rutin yang perlu dilakukan agar gardu induk sisi 20 kV itu bisa berfungsi
Jadi prinsipnya gardu induk ini sudah didesain sedemikian rupa dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu sehingga dia mampu mengamankan di sisi penyulang dan menjaga penyulang yang lain yang normal. Demikian juga dia akan berfungsi untuk melindungi komponen-komponen yang berada di gardu induk tidak rusak karena beban lebih. Saya kira itu presentasi saya tentang gardu induk sisi 20 kV. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.